Bab 271, Mencuri dari seorang guru. Wajah Jiang Lanjian berkilat kebingungan. Lin Ming jelas menggunakan konsep angin beberapa saat yang lalu. Tidak hanya itu, tapi dia samar-samar bisa merasakan bahwa konsep batas angin Lin Ming bahkan lebih tinggi dari miliknya. Seolah-olah dia telah menyentuh asal-usul semua angin. Bagaimana ini mungkin? Ada keheningan total di seluruh area selama beberapa saat. Tiba-tiba, suara riuh diskusi memecah keheningan. Lin Ming benar-benar memahami konsep angin. Bagaimana itu bisa terjadi? Murid fraksi pedang yang dengan angkuh menjelaskan kesulitan dalam memahami konsep angin kepada semua orang di sekitarnya yang mau mendengarkan, tiba-tiba mendapati dirinya tidak dapat menerima kenyataan baru ini. Di seluruh generasi muda 7 lembah mendalam, jumlah orang yang dapat memahami sebuah konsep dapat dihitung dengan satu tangan, dan mereka semua telah melakukannya di tahun-tahun terakhir mereka ketika mereka telah mencapai usia 19 atau 20 tahun. Tapi untuk Lin Ming, dia baru berusia 16 tahun, dan dia juga berasal dari latar belakang yang menyedihkan di 36 negara. Siapa yang mengajarinya cara memahami konsep angin? Apakah dia mempelajarinya sendiri? Haha, Anda baru saja mengatakan bahwa kami para murid dari 36 negara tidak dapat memahami konsep angin, dan lihat itu. Sekarang bagaimana? Ya, semua murid dari 36 negara yang mendengar bualan murid fraksi pedang tiba-tiba merasa sangat bangga dan mulia. Sebelumnya, mereka dianggap seperti orang desa kecil yang mengembara ke kota besar yang ramai, dan hati mereka sudah menyala dengan api yang membara. Sebelumnya, mereka tidak tahu apa itu konsep angin, dan Lin Ming juga tidak berhasil memahaminya, jadi mereka hanya bisa diam ketika orang lain membual di sekitar mereka. Sekarang, mereka akhirnya bisa kembali. Haha, konsep angin yang sedikit menyedihkan, bahkan jika 7 lembah mendalam tidak memiliki lebih dari 5 orang yang dapat memahaminya, itu bukanlah apapun bagi seseorang yang sekeren dan sehebat Lin Ming. Mungkin Lin Ming bahkan belum memahami konsep angin, tapi memahaminya setelah melihat Jiang Lanjian menampilkannya. Memahami hal-hal kecil semacam ini mungkin hanya membutuhkan setengah waktu bagi Lin Ming. Benar. Atau mengapa Lin Ming menunda pertarungan ini begitu lama? Alasannya adalah karena dia sedang bermeditasi pada konsep angin dari pedang Jiang Lanjian. Fantasi indah murid ini segera disetujui dan disambut oleh semua orang. Dalam pikiran mereka, konsep angin terdengar sangat kuat, tetapi bagi Lin Ming yang maha kuasa, itu seharusnya cukup hanya dengan melemparkan beberapa pemikiran, itu sama sekali bukan apa-apa. Mendengar gagasan ini menyebar ke kerumunan, murid fraksi pedang 7 lembah mendalam hanya bisa memaksakan senyum, dia enggan berdebat dengan mereka. Apakah mereka mengira konsep angin adalah kubis yang bisa mereka makan kapanpun mereka mau? Di aula besar 7 lembah mendalam, beberapa tetua agung merasa bahwa ini adalah sesuatu yang tidak dapat mereka terima dengan segera, bahkan jika ditempatkan di depan mereka, mereka belum pernah melihat seorang jenius setingkat ini sebelumnya. Jika dia benar-benar bisa memahami sebuah konsep, maka mungkin tidak ada hal lain yang Lin Ming tidak bisa. Seorang tetua besar fraksi pedang dengan sedih menggelengkan kepalanya dan berkata, Lin Ming tidak hanya memahami konsep angin, namun batas di mana dia melakukannya sangat tinggi. Sayangnya, konsep angin Lanjian adalah kartu truf terakhirnya, tapi sayang sekali dia hanya memamerkan sedikit keahliannya di depan seorang ahli sejati. Si Zongtian terdiam. Jiang Lanjian sudah dianggap sebagai talenta di antara talenta, dan konsep angin cukup kuat untuk disebut sebagai kartu rahasia seseorang. Sayang sekali pertandingan Jiang Lanjian melawan Lin Ming. Saat Mu Qinghong melihat ekspresi luar biasa di wajah para tetua-tua ini, senyuman di wajahnya semakin bertambah. Dia merasa bahwa Lin Ming hanyalah harta karun yang tak ada habisnya, dia selalu membawa kejutan baru dan indah. Sesuatu seperti guntur ilahi naga banjir ungu bisa dikatakan diperoleh melalui keberuntungan atau keberuntungan. Budidaya individu dapat ditingkatkan dengan bahan berharga atau obat-obatan langka dan harta karun. Tapi untuk pemahaman Lin Ming tentang konsep angin, keterampilan tombak, dan niat bela diri, semua itu bergantung pada hati seni bela diri dan persepsi mengerikannya. Tidak ada pertemuan kebetulan yang bisa membantunya dalam hal itu. Jalur tombak, konsep, niat bela diri, kekuatan jiwa, Lin Ming telah membuat kemajuan mengejutkan dalam keempat aspek utama ini. Tidak hanya itu, budidayanya juga dapat dianggap berada di puncak usianya, dan ia juga memiliki kompatibilitas fusi energi asal guntur yang tinggi. Hanya dengan budidaya penempaan tulang, dia berhasil menyerap guntur ilahi naga banjir ungu, dan tubuhnya sepertinya mengandung garis keturunan beberapa binatang purba. Keberadaan Lin Ming sudah melampaui batas akal sehat. Mu Qinghong diam-diam berpikir, bahkan Qianyu belum sepenuhnya memahami Lin Ming, dia bahkan lebih hebat dari yang dia bayangkan. Divine Phoenix Islandku tidak akan pernah melepaskan bakat seperti ini. Di panggung bela diri, Jiang Lanjian menghela nafas berat. Lin Ming, aku, Jiang Lanjian belum pernah menyaksikan seseorang dengan bakatmu seumur hidupku. Aku mungkin sudah kalah dalam pertandingan ini, tapi sampai saat terakhir, aku tidak akan meletakkan pedangku. Jiang Lanjian membawa pedangnya ke depannya, diarahkan langsung ke Lin Ming. Bagus, aku juga ingin menikmati pertarungan yang memuaskan denganmu. Lin Ming tertawa cerah dan kemudian tersenyum pada Jiang Lanjian. Kata-kata Jiang Lanjian adalah apa yang dia harapkan, dia juga ingin terus berduel dengan Jiang Lanjian dan mendapatkan lebih banyak inspirasi tentang konsep angin. Pedang anggun. Jiang Lanjian mengayunkan pedangnya lagi, dan angin kencang menderu-deru di sekelilingnya. Tombak Lin Ming juga menyatu dengan angin, dan di bawah berkah konsep angin, kecepatan tombaknya telah mencapai tingkat yang mengerikan.
Seseorang dapat mendengarkan teriakan tajam saat tombak panjang itu menembus angin, sepertinya bayangan tombak menutupi langit. Jika ada kelemahan dalam ilmu tombak Lin Ming, itu adalah kecepatan serangannya yang terlalu lambat. Namun sebenarnya, hal ini tidak bisa dianggap sebagai sebuah kekurangan. Tombak awalnya adalah senjata berat yang digunakan untuk melawan tentara. Ia menekankan penindasan dan penindasan terhadap semua oposisi dengan kekuatan kasar, mustahil baginya untuk menampilkan kecepatan ekstrim seperti pedang. Oleh karena itu, ketika Lin Ming menghadapi cahaya pedang Jiang Lanjian yang muncul di mana-mana, dia hanya bisa mengandalkan esensi sejatinya yang bergetar untuk menangkisnya. Tapi sekarang, dengan konsep angin di belakang punggungnya, tombaknya sebenarnya tidak lebih lambat dari pedang Jiang Lanjian. Ding 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 ding. Dalam beberapa saat, tidak diketahui berapa kali tombak dan pedang Lin Ming dan Jiang Lanjian saling bertukar pukulan. Kecepatan Lin Ming tidak turun sama sekali. Bahkan angin di sekitarnya mulai jatuh di bawah pengaruh Lin Ming, mengembun menjadi bilah angin tajam yang menyerang Jiang Lanjian. Para tetua di aula besar 7 lembah mendalam menjadi semakin terperangah saat mereka menyaksikan pertandingan berlangsung. Mereka mengira pemahaman Lin Ming tentang konsep angin berada pada tingkat yang sangat tinggi, namun mereka menyadari bahwa mereka bahkan telah meremehkannya. Saat pertandingan ini berlangsung, Lin Ming menjadi semakin cekatan dengan konsep angin, itu sudah jauh melampaui apapun yang bisa dibandingkan dengan Jiang Lanjian. Saya tidak bisa membayangkan bagaimana dia bisa memikirkan hal ini. Tetua agung dari fraksi pedang menghela nafas dengan penuh emosi. Untuk memiliki tombak lembut mendalam berat 1200 jin yang mengimbangi kecepatan pedang panjang, pemahaman Lin Ming tentang konsep angin sungguh tak terbayangkan. Saya merasa seperti, saat Lin Ming terus maju dalam pertandingan ini, tampaknya Lin Ming meniru gerakan Lanjian. Saat seorang tetua dengan santai mengutarakan pikirannya, mereka semua menjadi terkejut. Pedang anggun Jiang Lanjian mampu menyembunyikan bilah pedang yang tertiup angin. Ketika dia melakukannya, Lin Ming juga menyembunyikan tombaknya di angin. Ketika Jiang Lanjian mengembunkan bilah angin untuk menyerang, begitu pula Lin Ming. Ketika Jiang Lanjian menyatukan energi pedang ke dalam angin sehingga angin tidak menyebar dan energi pedang tidak menyebar, Lin Ming juga menggabungkan cahaya tombaknya ke dalam angin, prosesnya hampir sama persis. Dia sedang mempelajari gaya Lanjian. Astaga, apakah dia tidak memahami konsep angin sebelum ini, dan tiba-tiba memahaminya selama pertarungan melawan Lanjian? Itu tidak mungkin, tidak ada bakat yang bisa seperti itu. Dia pasti sudah memahaminya sejak lama, tetapi tidak memiliki guru yang mengajarinya. Dia hanya bisa mengandalkan surganya yang menentang persepsi untuk memahami konsep angin, tetapi tidak mengerti bagaimana menggunakannya untuk menyerang. Sekarang, dia menemukan inspirasi dalam pedang Lanjian, dan konsep angin otodidaknya telah melampaui Lanjian beberapa derajat. Anak muda ini terlalu menakutkan. Di panggung bela diri, hasilnya sudah jelas bagi semua orang. Lebih dari 90% kekuatan angin dikirim oleh Lin Ming. Adapun Jiang Lanjian, dia bahkan tidak mampu mengumpulkan 10% kekuatan angin. Bang, saat Jiang Lanjian menghadapi serangan Lin Ming, dia terpaksa mundur puluhan kaki. Dia menyeka darah dari sudut mulutnya dan meletakkan pedang panjang di tangannya, aku mengaku kalah. Terima kasih. Lin Ming menangkupkan kedua tangannya sebagai tanda hormat. Dia tidak mengatakan, berjuang dengan baik, dengan lebih formal dan sopan, melainkan mengucapkan terima kasih. Hal ini wajar karena dalam pertarungan ini, Jiang Lanjian telah mengajarinya banyak tentang cara menggunakan konsep angin untuk menyerang. Kenangan dari tetua tertinggi alam dewa sangat terfragmentasi, hanya ada sedikit ingatan yang lengkap. Meskipun Lin Ming mampu memahami konsep angin, ingatan tentang metode pemanfaatannya hilang. Jika bukan karena Jiang Lanjian, maka akan memakan waktu lama sebelum dia bisa memanfaatkan konsep angin dengan cara yang berbeda. Lin Ming, kemenangan. Dengan pengumuman dari tetua wasit, banyak murid 7 lembah mendalam yang tersentak. Jiang Lanjian juga telah dikalahkan. Qin Wuxin yang telah menguasai kesuksesan besar hati sitarnya, atau Huyan Luo yang mengendalikan esensi api, dapatkah salah satu dari mereka menghentikan rentetan kemenangan Lin Ming? Lin Ming berbalik dan melihat Jiang Baoyun mengawasinya di tengah kerumunan. Kedua mata Jiang Baoyun menusuknya seperti cahaya pedang kembar, mustahil untuk tidak menyadarinya. Jiang Baoyun tersenyum tipis. Lin Ming juga dengan sopan membalas senyumannya, tapi hatinya terasa cukup dingin. Meskipun Lin Ming telah mengalahkan Jiang Lanjian, dia tidak merasa santai sama sekali. Dalam pertandingan ini, dia telah menggunakan semua kartunya selain Thunder Fury Annihilation dan Purple Flood Dragon Divine Thunder. Dia telah menunjukkan esensi sejati biru, konsep angin, kekuatan dewa sesat, dan aliran seperti sutra. Semua kemampuan ini telah digunakan, namun dia masih terluka. Pedang angin pembunuhan absolut milik Jiang Lanjian terlalu kuat. Bukan karena Lin Ming tidak ingin mengelak, tapi dia tidak bisa. Dapat dikatakan bahwa jika Lin Ming tidak mencuri metode untuk memanfaatkan konsep angin dalam serangan dan merampas kendali Jiang Lanjian atas angin, maka akan sangat sulit baginya untuk memenangkan pertandingan. Sekarang melihat senyuman Jiang Baoyun, Lin Ming tiba-tiba teringat bahwa dari awal hingga sekarang, dia belum pernah melihat ekspresi panik, terkejut, atau takjub di wajah Jiang Baoyun. Mungkin ini karena Jiang Baoyun telah mencapai kesuksesan besar dalam hati pedangnya, tapi kemungkinan besar karena dia memiliki keyakinan mutlak pada kemampuannya sendiri. Terlepas dari apakah itu integrasi esensi Mugu Buyu,
kartu tersembunyi Lin Ming sendiri yang keluar satu demi satu, atau bahkan esensi api Huoyan Luo yang mengejutkan, Jiang Baoyun telah mempertahankan ekspresi tenang melalui semua itu, seperti sore musim semi yang cerah. Perasaan yang dia keluarkan seolah-olah semuanya ada dalam genggaman telapak tangannya. Lalu, apa saja kartu tersembunyi milik Jiang Baoyun? Apa yang dia andalkan untuk menjadi begitu percaya diri? Jika Jiang Lanjian, murid peringkat kedua dari fraksi pedang sudah sangat tangguh, lalu seberapa kuat murid langsungnya, Jiang Baoyun? Berapa batas kekuatannya? Lin Ming menghela nafas panjang. Dia menyadari bahwa peluangnya untuk mengalahkan Jiang Baoyun sama sekali tidak tinggi. Guntur ilahi naga banjir ungu tidak diragukan lagi merupakan serangan dengan kekuatan serangan yang mengerikan. Tapi pertarungan tidak melihat kekuatan serangan siapa yang lebih kuat, melainkan siapa yang bisa menang. Dari segi kekuatan serangan, Jiang Lanjian masih kalah dengan Zhang Yanzhao. Tapi Zhang Yanzhao tidak bisa menang melawan Jiang Lanjian. Ini karena dia pasti sudah kalah sebelum dia menggunakan pembunuhan 3 kali Raja Darah. Seperti ini, bisakah dia mengalahkan Jiang Baoyun menggunakan guntur ilahi naga banjir ungu? Guntur ilahi naga banjir ungu luar biasa kuatnya, tetapi jika tidak dapat menyerang Jiang Baoyun, maka itu sama sekali tidak berguna. Akankah pedang Jiang Baoyun lebih lambat dari guntur ilahi naga banjir ungu? Bisakah dia menghindarinya? Lin Ming menduga hasil pertandingan masa depan di dalam hatinya, dan menyadari bahwa selama kecepatan pedang Jiang Baoyun telah mencapai tingkat tertentu, dan dia memahami konsep lain selain konsep angin, maka dia pasti akan kalah. Selain guntur ilahi naga banjir ungu, Lin Ming juga memiliki pemusnahan api guntur. Tapi, karena Flame Essence jauh lebih lemah dan tidak seimbang, Thunder Fury Annihilation tidak akan lebih kuat dari Purple Flood Dragon Divine Thunder. Tidak hanya itu, konsumsi energinya sangat besar dan butuh waktu lama untuk menyelesaikannya. Guntur ilahi naga banjir ungu saat ini merupakan langkah yang jauh lebih praktis. Sepertinya aku meremehkan murid langsung 7 lembah mendalam. Dengan bakat Jiang Baoyun, dia juga akan menjadi luar biasa jika ditempatkan dalam sekte kelas 4. Bukan hanya itu, tapi dia 3 tahun lebih tua dariku. Bab 272, Pahlawan Era Kita. Jiang Lanjian kembali ke tempat duduknya dan diam-diam memperhatikan Lin Ming. Dia menoleh ke Jiang Baoyun yang duduk di sampingnya dan berkata, Lin Ming mungkin bergabung dengan fraksi pedang di masa depan. Tanpa kecelakaan, dia mungkin akan menjadi murid peringkat pertama berikutnya dari fraksi pedang, dan dia bahkan mungkin menjadi orang terkuat di seluruh generasi muda 7 lembah mendalam. Mungkin, Jiang Baoyun menjawab dengan lemah. Apakah kamu tidak khawatir? Jiang Lanjian menatap mata Jiang Baoyun, berharap bisa melihat sesuatu dari dalamnya. Mengapa saya harus khawatir? Khawatir dia akan mencuri posisi Anda dan mengambil sumber daya Anda. Saat ini Anda adalah orang yang paling berpotensi untuk berkembang di seluruh generasi muda 7 lembah mendalam, dan juga merupakan bakat fraksi pedang yang belum pernah terlihat selama 100 tahun. Sebelum ini, fraksi total dan fraksi pedang akan melakukan apapun untuk membesarkanmu. Tapi, jika Lin Ming datang, apa yang dikatakan Jiang Lanjian adalah kebenaran. Inilah yang dikhawatirkan oleh 99 dari 100 orang. Pada akhirnya, 7 lembah mendalam memiliki sumber daya yang terbatas. Jiang Baoyun tertawa, ambil sumber daya saya. Haha, Lanjian, apakah menurutmu kamu bisa menghasilkan Master Inti Revolving terbaik dengan mengumpulkan sumber daya? Saat Jiang Baoyun mengatakan ini, Jiang Lanjian membeku. Dia tidak salah. Seseorang dapat mengumpulkan sumber daya untuk memunculkan seniman bela diri kondensasi denyut nadi, atau bahkan seniman bela diri alam Hautian. Jika seseorang benar-benar putus asa, mereka bisa menyia-nyiakan beberapa lusin pil pembuka surga untuk menciptakan Master Ranah Xiantian. Tapi belum pernah ada kasus di mana Master Inti Revolving yang benar-benar perkasa diciptakan dari tumpukan sumber daya apapun. Bahkan jika orang-orang yang disebut jenius ini ingin mencapai ranah inti berputar, itu hampir mustahil. Jiang Baoyun berkata, jika seorang seniman bela diri dengan sepenuh hati mengharapkan dan menginginkan hanya sumber daya dari sekte tersebut, maka hati seni bela dirinya akan menderita dan sia-sia. Orang seperti ini tidak akan pernah menjadi orang hebat. Saya seorang pendekar pedang, dan saya hanya akan percaya pada pedang yang saya pegang, bukan sumber daya yang diberikan sekte kepada saya. Apalagi, 7 lembah mendalam hanyalah sekte kelas 3. Dalam hal sumber daya, dengan siapa kita dapat membandingkannya? Bisakah kita membandingkannya dengan Divine Phoenix Island? Bisakah kita membandingkannya dengan Gunung Merak? Ketika kita yang jenius berada dalam periode kondensasi denyut nadi, mungkin saja kekuatan kita bisa dibandingkan dengan alam Hautian tengah yang normal, atau bahkan Master alam Hautian yang terlambat. Kedengarannya luar biasa, tapi kenyataannya para penguasa alam Hautian itu akan lebih rendah dari kita sepanjang hidup mereka. Mereka tidak akan pernah masuk ke ranah Xiantian. Setelah kita mencapai ranah Xiantian, satu-satunya yang bisa dibandingkan dengan kita adalah Master Xiantian. Master ranah Xiantian ini juga sama dengan kita ketika mereka berada di periode kondensasi nadi, mereka akan memiliki bakat yang sama dengan kita. Kita semua jenius. Jika saya khawatir tentang hal ini dan tidak dapat berkembang sebagai seorang seniman bela diri, lalu kualifikasi apa yang saya miliki untuk mempengaruhi ranah inti berputar? Tujuanku jelas, yaitu mengejar pedang pamungkas, mencari tahu apa yang ada di ujung jalur pedang. Saya tidak takut orang lain akan menjadi saingan saya, sebaliknya, yang aku takutkan adalah tidak ada seorang pun yang menjadi lawanku.
Jika suatu hari bakat tak tertandingi dari benua tumpahan langit muncul di hadapanku, dan aku mampu melampaui bayangannya, maka aku akan menjadi salah satu pahlawan sejati di era ini. Jiang Baoyun berbicara dengan sikap seolah-olah dia sedang meremehkan dunia. Ketika Jiang Lanjian mendengar ini, dia juga merasakan jantungnya berdebar dan emosinya melonjak. Bakat Jiang Lanjian sendiri sudah cukup bagus, namun dibandingkan dengan kakak magang seniornya yang seumuran dengannya, dia selalu tertinggal satu langkah. Jiang Lanjian sangat yakin akan kekuatannya. Dia berkata, saudara magang senior benar. Bagi kami para pendekar pedang, memiliki lawan yang kuat adalah hal yang paling kami harapkan. Setelah pertandingan antara Lin Ming dan Jiang Lanjian, pertandingan menjadi jauh lebih tenang. Tidak ada lagi pertandingan yang patut diperhatikan di ground ke-6. Selama ronde ke-7, pertandingan kelima, Zhang Yanzhao berhadapan dengan Fang Qi. Fang Qi sekali lagi meletakkan 9 lingkaran arai cahaya biru miliknya, namun semuanya terkoyak oleh pembunuhan 3 kali Raja Darah milik Zhang Yanzhao. Fang Qi sekali lagi mengalami kekalahan yang menyedihkan. Fang Qi tidak berdaya. Para murid dari fraksi Arai adalah yang terbaik dalam pertarungan posisi, namun kekuatan serangan Zhang Yanzhao adalah salah satu yang terbaik di antara semua kontestan. Fang Qi seperti sebuah benteng, dan pembunuhan absolut Raja Darah adalah surga yang runtuh dengan tanah longsor. Di depan serangan ini, 9 lingkaran cahaya biru miliknya seperti cangkang telur yang rapuh. Babak ke-8, pertandingan ketiga. Zhang Yanzhao melawan Jiang Lanjian. Dalam hal kekuatan serangan, Zhang Yanzhao secara alami melampaui Jiang Lanjian. Namun, tidak peduli seberapa kuat kekuatan serangannya, itu semua tidak berguna jika dia tidak bisa menggunakannya. Energi pedang Jiang Lanjian berubah menjadi garis tipis esensi sejati yang sangat terkompresi. Dalam sepersekian detik, dia telah mengirimkan beberapa lusin serangan pedang. Energi pedang terjalin seperti jaring yang padat. Energi pedang yang sangat terkompresi ini sangat tajam dan tangguh, juga sangat sulit untuk dihancurkan. Jiang Lanjian belum menggunakan konsep angin. Bahkan tanpa itu, dia telah menempatkan Zhang Yanzhao dalam situasi yang sangat sulit. Pedangnya seperti ular berbisa. Setiap saat, itu akan menembus titik lemah dari esensi sejati Zhang Yanzhao, dan tidak akan memberi Zhang Yanzhao kesempatan untuk memadatkan esensi sejatinya. Zhang Yanzhao tidak bisa menggunakan kekuatan penuhnya. Menghadapi hujan es energi pedang yang hebat, dia kewalahan dan terus-menerus terkena energi pedang. Meskipun dia ingin menyerang Jiang Lanjian, yang bisa dia pukul hanyalah bayangannya sendiri, dia bahkan tidak bisa menyentuh ujung pakaian Jiang Lanjian. Manset lengan dan celana Zhang Yanzhao semuanya terpotong rapi oleh angin pedang. Ini jelas Jiang Lanjian yang menahan tangannya. Jika tidak, Jiang Lanjian bahkan memiliki kemampuan untuk memotong lengan dan kaki Zhang Yanzhao. Zhang Yanzhao menghela nafas dan mengembalikan pedangnya, tidak ada lagi gunanya melanjutkan pertandingan ini. Jiang Lanjian telah memberinya cukup muka dengan bersikap santai, jika dia melanjutkan dia hanya akan mempermalukan dirinya sendiri. Saya mengaku kalah. Pertarungan yang bagus. Jiang Lanjian menangkupkan tinjunya sebagai tanda hormat, dan berbalik untuk pergi. Meskipun dia lebih sering menyerang dengan pedangnya, dia tidak menggunakan banyak esensi sejati. Adapun Zhang Yanzhao yang telah menebas dengan gelombang besar esensi sejati, dia sudah terengah-engah di tanah. Perbedaannya terlalu besar. Sebelum pertempuran ini dimulai, Zhang Yanzhao sudah berspekulasi bahwa kemungkinan besar dia akan kalah dari Jiang Lanjian. Tapi dia tidak menyangka bahwa dia akan kalah tanpa bisa memaksa Jiang Lanjian menggunakan konsep angin. Begitulah adanya, Yanzhao tidak kalah tanpa sebab. Para tetua keluarga Zhang hanya bisa menghela nafas. Dalam pertarungan antara Lin Ming dan Jiang Lanjian, mereka belum bisa merasakan betapa kuatnya Jiang Lanjian. Tapi sekarang Jiang Lanjian dan Zhang Yanzhao bertarung, perbedaan kekuatan mereka terlihat jelas. Zhang Yanzhao bahkan belum mampu memaksakan kartu truf lawannya. Sulit membayangkan Lin Ming mampu mengalahkan pembangkit tenaga listrik yang bisa mengalahkan Zhang Yanzhao tanpa perlawanan apapun. Putaran ke-8, pertandingan ke-10. Jiang Baoyun melawan murid kedua fraksi boneka, Mugu Jirong. Pertandingan ini kurang lebih sudah ditentukan. Tidak ada yang cemas tentang hal itu. Yang lebih parah lagi, Mugu Jirong kehilangan 3 bonekanya. Meskipun semua bonekanya masih utuh, tidak ada yang percaya bahwa Mugu Jirong memiliki peluang untuk mengalahkan Jiang Baoyun. Jiang Baoyun bahkan tidak mengeluarkan pedangnya. Dia hanya menggunakan jari pedangnya dan mampu menembus esensi sejati yang melindungi tubuh Mugu Jirong. Jiang Baoyun, kemenangan. Saat wasit mengumumkan hal ini, seluruh penonton tersentak. Meskipun kekuatan tempur Mugu Jirong telah turun drastis, baik atau buruk, dia masih menjadi murid peringkat kedua dari fraksi boneka. Fraksi boneka bukanlah faksi yang lemah, dan murid kedua mereka jauh lebih unggul dalam pertarungan dibandingkan murid langsung dari fraksi Arai dan fraksi Refiner. Hal itu terlihat dari pertandingan antara Mugu Jirong dan Huo Yanluo. Pada awalnya, Mugu Jirong mampu dengan mudah mendorong Huo Yanluo ke sudut. Hanya ketika Huo Yanluo tiba-tiba menggunakan Flame Essence barulah dia menang. Jika tidak, Mugu Jirong pasti akan menang. Namun kini Mugu Jirong yang tangguh itu bahkan belum mampu memaksa Jiang Baoyun mengeluarkan pedangnya. Perbedaan kekuatan mereka terlalu besar. Dia terlalu kuat. Sejak pertandingan pertamanya, Jiang Baoyun belum pernah menghunus pedangnya. Dia hanya menggunakan jari pedangnya untuk menyapu bersih semua lawannya.
Fraksi pedang awalnya adalah faksi terkuat di 7 lembah mendalam, dan Jiang Baoyun adalah talenta paling menonjol yang pernah dilihat oleh fraksi pedang dalam 100 tahun terakhir. Kekuatannya sudah melampaui imajinasi orang-orang seperti kita. Mengesampingkan Jiang Baoyun, bahkan bakat Jiang Lanjian telah berhasil menyusul mantan murid langsung fraksi pedang. Dari 7 murid langsung saat ini, setengahnya lebih rendah dari Jiang Lanjian. Ini bisa dilihat dari saat Jiang Lanjian mengalahkan Sang Yanzhao. Dia menang bahkan tanpa menggunakan konsep angin. Benar, satu-satunya alasan Jiang Lanjian kalah dari Lin Ming adalah karena Lin Ming terlalu kuat, bukan karena Jiang Lanjian lemah. Saya pikir Jiang Lanjian pasti akan mampu mencapai 6 besar. Adapun Lin Ming, dia bahkan mungkin mencapai 3 besar. Ketika Jiang Baoyun turun dari panggung, dia melihat Mugu Buyu menatapnya dengan senyuman aneh, mengeluarkan suara tawa kecil, JJJ. Jiang Baoyun dan Mugu Buyu tidak diragukan lagi adalah 2 murid pertemuan bela diri fraksi total yang populer sebagai murid dengan peluang tertinggi untuk menjadi juara. Ouyang Ming, yang telah berkembang dalam kemegahan gemilang selama pertemuan bela diri terakhir, sudah sepenuhnya dibayangi oleh mereka. Jiang Baoyun, kamu sungguh cukup kejam. Aku ingin melihat berapa lama kamu bisa menyembunyikan pedangmu. Jiang Baoyun bahkan belum menggunakan pedangnya untuk mengalahkan murid peringkat kedua dari fraksi boneka, menyebabkan fraksi boneka kehilangan muka. Hal ini menyebabkan Mugu Buyu tidak merasa senang sama sekali. Jiang Baoyun tersenyum dan berkata, aku tidak akan menyembunyikannya lebih lama lagi, tapi, kamu seharusnya tidak peduli padaku, kamu harus lebih peduli pada dirimu sendiri. Melawan Lin Ming, mainan kecilmu mungkin rusak. Lin Ming, hehehe, kamu pikir aku tidak berguna seperti Jiang Lanjian itu? Mugu Buyu mencibir, Jiang Baoyun, saat kamu dan aku bertarung, aku harap kamu masih memiliki beberapa kartu di tanganmu. Kalau tidak, kamu tidak akan memiliki kualifikasi untuk memaksaku menggunakan kekuatan penuhku. Jiang Baoyun hanya tersenyum, tidak berbicara lagi. Mugu Buyu, yang telah mencapai batas integrasi esensi benar-benar lawan yang kuat, namun, Jiang Baoyun memiliki perasaan naluri samar bahwa Lin Ming adalah ancaman yang lebih besar. Babak ke-9, pertandingan pertama. Huan Xiaodi melawan Mugu Buyu. Ketika Huan Xiaodi yang kecil, imut, dan menawan naik ke atas panggung dengan senyum ceria, seluruh penonton mengira ini akan menjadi pertarungan yang sangat sengit. Bahkan Lin Ming memperhatikan dengan cermat untuk melihat dengan baik kekuatan Mugu Buyu. Tapi, tidak ada yang membayangkan bahwa tepat setelah wasit mengumumkan dimulainya pertandingan, Huan Xiaodi akan tersenyum nakal dan kemudian berkata, saya mengaku kalah. Seluruh penonton tercengang, bahkan Lin Ming terdiam. Bahkan yang terburuk dari 7 murid langsung, Fang Qi, telah melakukan pertempuran simbolis melawan Mugu Buyu, menyebabkan dia mengungkapkan batas integrasi esensinya. Huan Xiaodi ini setidaknya harus lebih kuat dari Fang Qi, tapi dia tampaknya tidak peduli sama sekali dengan wajah murid langsungnya, malah mengakui kekalahan secepat yang dia bisa. Penonton agak kecewa karena pertandingan indah ini tidak membuahkan hasil. Namun, kekecewaan itu dengan cepat memudar ketika pertandingan kelas berat lainnya dimulai. Putaran ke-9, pertandingan ketiga. Lin Ming melawan Qin Wuxin. Fraksi Sitar adalah faksi yang paling bersahaja dan rendah hati dari 7 lembah mendalam. Mereka tidak memiliki banyak orang, tetapi murid-murid mereka tidak lemah, sebaliknya, mereka memiliki banyak metode serangan aneh dan ganjil yang sangat sulit untuk dihadapi. Kepribadian Qin Wuxin juga sangat rendah hati. Banyak orang hanya mengetahui bahwa dia masih muda dan telah mencapai kesuksesan besar di hati Sitarnya. Tapi seberapa kuat dia, tidak ada yang tahu pasti. Lin Ming juga tidak tahu apa-apa tentang Qin Wuxin, tapi dia tahu kira-kira apa artinya mencapai kesuksesan besar jantung Sitar. Pada awalnya, ketika Qin Zia berada di puncak alam Haltian, dia telah meminum pil pembuka surga untuk melakukan terobosan ke alam Xiantian. Tetapi karena cacat pada sitar jantungnya, dia gagal. Setelah itu, Qin Zia pergi menjelajahi dunia, melakukan perjalanan ke lembah dan lembah yang dalam, akhirnya menghabiskan 1 dekade penuh untuk berhasil mengembangkan kesuksesan besar dari hati sitarnya. Qin Zia awalnya adalah seorang musisi, dan dia memiliki pencapaian yang luar biasa dalam keterampilan sitar. Jika dia tidak memulai budidayanya pada tahap akhir, kemungkinan besar dia sudah berada di ranah Xiantian. Meski begitu, Qin Zia masih menggunakan 10 tahun penuh petualangan untuk mengarahkan Cider Heart-nya ke tahap kesuksesan besar. Namun dibandingkan dengan Qin Wuxin, perbedaan di antara mereka terlalu besar, cukup membuat ngeri siapapun. Bab 273, Serangan Sonic. Pertandingan Lin Ming dan Qin Wuxin menyebabkan penonton bergolak dengan kegembiraan yang membara. Qin Wuxin adalah sosok yang sangat populer dan terkenal di 7 lembah mendalam. Dari 7 murid langsung yang agung, 2 di antaranya adalah perempuan. Salah satunya adalah Qin Wuxin dari fraksi Sitar, dan yang lainnya adalah Huan Xiaodi dari fraksi Meraj. Dibandingkan dengan Huan Xiaodi yang kecil dan cantik, seperti anak kecil selamanya, Qin Wuxin telah tumbuh sebagai wanita ramping dan proporsional dalam segala aspek, dia lebih populer sejauh ini. Banyak murid 7 lembah mendalam yang secara tidak sadar menganggap Qin Wuxin sebagai naksir impian terlarang di hati mereka. Murid fraksi Sitar, Qin Wuxin, mohon sarannya. Qin Wuxin berdiri diam di panggung bela diri, gaun putihnya melayang lembut di sekelilingnya, penampilannya anggun dan anggun.
Karena dia telah mencapai kesuksesan besar dalam jantung sitarnya, dia memiliki semacam kualitas halus yang tidak dapat disentuh. Dia dengan tenang menurunkan sitar di punggungnya dan dengan lembut melambaikan lengan panjangnya. Sitar itu melayang di depannya di udara, seolah-olah ditempatkan pada platform yang tak terlihat. Sorakan penonton untuk Qin Wuxin seperti gelombang besar yang tidak akan berakhir. Namun, Qin Wuxin hanya diam-diam memainkan sitarnya, saat dia duduk di sana tampaknya tidak terpengaruh oleh hal lain. Lin Ming dari kerajaan Sky Fortune, mohon sarannya. Tindakan pertama yang diambil Lin Ming adalah merangsang esensi sejati biru untuk melindungi tubuhnya. Lin Ming tidak tahu banyak tentang jenis serangan fraksi sitar, jadi yang terbaik adalah berhati-hati. Saat tetua wasit mengumumkan dimulainya pertandingan, 10 jari Qin Wuxin memetik senar sitar, dan melodi yang indah mengalir darinya seperti aliran pegunungan musim semi yang manis. Melodi ini tampak sederhana, tapi Lin Ming merasakan jejak esensi sejati larut ke dalam nada, seolah itu bisa mengejutkan seluruh panggung bela diri. Meskipun Lin Ming sangat percaya diri, dia tidak akan membiarkan Qin Wuxin memainkan lagu sitar kecilnya yang aneh. Dia ingat dengan jelas bahwa ketika Qin Wuxin bertarung melawan Jing Chanyu, dia hanya perlu memetik beberapa senar untuk menghancurkan penghalang pelindung atribut bumi milik Jing Chanyu seolah-olah itu adalah kaca rapuh yang membeku, yang segera menyebabkannya meledak. Tidak hanya itu, Qin Wuxin bahkan tidak membiarkan sedikitpun esensi sejati melarikan diri, sampai-sampai Jing Chanyu bahkan tidak menyadari bahwa Qin Wuxin telah menyerang. Wanita muda dari fraksi sitar tidak lemah. Itu juga karena sifatnya yang rendah hati, jadi tidak ada yang menyadari kedalaman keterampilannya sampai sekarang. Tombak lembut mendalam yang berat keluar, dan Lin Ming mendorong lurus ke arah dada Qin Wuxin. Esensi sejati Azure melolong di udara, dan kekuatan naga sejati terus-menerus memancar keluar, bercampur dengan kekuatan getaran aliran seperti sutra. Dengan dua kekuatan yang saling bertumpukan, tombak Lin Ming ini tampaknya mustahil untuk dilawan. Bahkan jika itu adalah Jiang Lanjian dia harus pindah. Qin Wuxin memutar jarinya, dan kelingkingnya memetik seutas tali. Tiba-tiba, gelombang suara tak terlihat melesat seperti anak panah, menabrak ujung tombak Lin Ming. Lin Ming hanya merasakan esensi sejati berfrekuensi sangat tinggi mengejutkan tombak lembut mendalam beratnya, berbenturan dengan esensi sejati biru. Kedua esensi sejati tersebut mengandung getaran yang sangat kuat. Setelah mereka bertabrakan, suara jeruji yang melengking terdengar di udara, seperti pisau tajam yang menembus kaca. Tirai cahaya pelindung panggung bela diri tidak mampu mengisolasi suara. Banyak murid budidaya rendah di tepian hanya bisa menutup mata dan berlari mundur, wajah mereka pucat. Sebuah catatan menghalangi tombakku. Lin Ming sedikit terkejut. Pada saat itu, meskipun esensi sejati biru yang terkandung dalam Heavy Deep Soft Spear miliknya tidak tersebar, kekuatan getarannya telah hilang. Bahkan jika tombak ini terus berlanjut, itu tidak lagi memiliki kekuatan menyerang yang sama kecuali Lin Ming menusuknya lagi. Qin Wuxin hanya melepaskan satu gelombang sonik melalui catatannya, dan dia benar-benar mampu menahan serangannya. Metode pendekatan ini jauh lebih tenang dibandingkan Jiang Lanjian. Namun, Lin Ming tahu bahwa alasan Qin Wuxin bisa melakukan ini bukan karena dia lebih kuat dari Jiang Lanjian, tapi karena gelombang suaranya mengandung getaran yang kuat. Ini adalah hasil yang sama dengan flow like silet dari metode yang berbeda. Sebenarnya, gelombang suara hanyalah getaran di udara. Jika seseorang menuangkan esensi sejati ke dalam gelombang suara ini, esensi sejati secara alami akan bergetar seiring dengan gelombang suara, dan frekuensi getaran dapat diubah tergantung pada intensitas gelombang sonik. Bukan karena esensi sejatiku yang biru hilang, tapi aliran seperti sutraku hilang karena kekuatan getaran Qin Wuxin. Not musik Qin Wuxin tidak mampu menyebarkan esensi sejati biru yang tak ada habisnya, namun mampu secara langsung melawan getaran esensi sejati biru. Hal ini menyebabkan Lin Ming menjadi sangat terkejut. Ada banyak bagian aliran seperti sutra yang hilang dari bagian ingatan penatua tertinggi itu. Lin Ming hanya mampu menyimpulkan dan memahami metode pelatihan untuk aliran seperti sutra setelah bermeditasi pada tinju penghancur tulang tubuh yang merobek untuk waktu yang lama. Sudah setengah tahun sejak itu, dan kemajuannya untuk mencapai batas berikutnya sangatlah lambat. Dan hari ini, flow like silet miliknya justru kalah dengan musik Qin Wuxin yang mengandung kekuatan getaran. Penonton melihat Qin Wuxin memaksa kembali Lin Ming dengan satu nada, dan mereka semua tiba-tiba menjadi gila. Semua pendukung Qin Wuxin mulai bersorak sekuat tenaga, meneriakkan pesan dukungan kepada Qin Wuxin, ingin dia mengakhiri rentetan kemenangan beruntun Lin Ming. Qin Wuxin mengabaikan semua sorakan penonton yang memekakkan telinga seolah-olah dia tidak mendengarnya. Selama pertarungan singkat ini, bahkan dia terkejut. Getaran musik sitarnya selalu mampu kemana-mana, mampu menembus pertahanan apapun dan menghancurkan semuanya. Ketika Qin Wuxin pergi bertualang untuk meredam sitar jantungnya, dia telah bertemu banyak binatang buas tingkat tinggi yang seluruhnya ditutupi baju besi, namun dia hanya membutuhkan satu nada untuk membunuh mereka dengan mudah. Tapi sekarang, musik sitarnya telah menembus tombak panjang Lin Ming, namun belum mampu menyebarkan esensi sejatinya, dia baru saja berhasil melawan serangannya. Tidak heran Jiang Lanjian kalah di bawah tangannya. Qin Wuxin membentangkan kembali lengan sutranya yang mengalir, dan suara lembut keluar dari senar sitar, langsung mengenai Lin Ming. Serangan gelombang sonik ini tidak terlihat dan tidak berbentuk. Pada saat seseorang mendengar suaranya, mereka sudah diserang. Ini adalah pertama kalinya Lin Ming menghadapi serangan tak kasat mata semacam ini, dan dia tertangkap basah.
Esensi sejati biru di tubuhnya sangat gelisah, dan Lin Ming terbatuk, mundur beberapa langkah saat darah di tubuhnya melonjak. Serangan aneh yang bagus. Jika Lin Ming memiliki esensi sejati biasa yang melindunginya alih-alih esensi sejati biru, dia mungkin sudah dihancurkan oleh satu nada itu. Tetapi bahkan dengan esensi sejati biru, ia masih hanya bisa menahan 2 atau 3 serangan lagi dalam waktu sesingkat itu. Jika perlu waktu lebih lama lagi, perlindungan esensi sejatinya akan rusak. Ketika saatnya tiba, Lin Ming harus menghadapi serangan gelombang Sonic Qin Wuxin dengan tubuh telanjangnya. Meskipun tubuh Lin Ming secara fisik tangguh, masih tidak sekuat binatang buas tingkat tinggi. Dan bahkan binatang buas tingkat tinggi yang diserang oleh serangan gelombang suara ini akan hancur berkeping-keping. Hasilnya bisa dibayangkan setelah Lin Ming kehilangan perlindungan esensi sejatinya. Alis halus Qin Wuxin berkerut. Serangan suaranya sebenarnya telah dengan tenang dipenuhi dan diambil oleh Lin Ming. Kekuatan pertahanannya yang hebat telah melampaui imajinasinya. 10 jarinya melintas di atas sitar dan serangkaian nada melolong, ini adalah serangan massal yang tak terlihat. Di antara penonton, mata Ouyang Ming melonjak saat melihat ini. Metode serangan fraksi sitar terlalu aneh. Bahkan jika dia adalah orang yang menghadapi Qin Wuxin di panggung bela diri, pertandingan ini akan membuatnya sakit kepala yang tiada taraf. Serangan semacam ini tidak terlihat dan tidak berbentuk, dan terlalu sulit untuk dilawan. Tidak hanya itu, setiap gelombang suara mengandung kekuatan serangan yang kuat. Sekali terkena, bahkan organ dalam seseorang pun akan rusak. Bagaimana Lin Ming menanggapi hal ini? Bukan hanya Ouyang Ming yang ingin mengetahuinya, tetapi banyak tetua dari 7 lembah mendalam juga memandang Lin Ming dengan antisipasi dari aula besar. Mereka ingin melihat bagaimana dia akan menangani hal ini. Sangat jelas bahwa ini adalah pertama kalinya Lin Ming berhadapan dengan seseorang dari fraksi sitar. Kalau tidak, ketika dia menghadapi serangan Qin Wuxin beberapa saat yang lalu, dia tidak akan hanya berdiri di sana tanpa reaksi apapun. Di aula besar, seorang wanita tua sedang tersenyum, senyumnya melebar dari pipi ke pipi. Dia adalah penguasa fraksi sitar, dan juga Master Qin Wuxin. Beberapa tahun terakhir ini, Jiang Baoyun menjadi sorotan, benar-benar menutupi pencapaian semua murid langsung lainnya. Tidak salah jika menyebut Jiang Baoyun sebagai bakat terhebat dari fraksi pedang yang pernah mereka lihat dalam 100 tahun terakhir, lagi pula, bakat Jiang Baoyun sudah membuktikannya. Tapi untuk Qin Wuxin, dia juga seorang jenius langka dari fraksi sitar. Hanya karena dia telah menghabiskan waktu bertahun-tahun mengembara di lembah yang dalam dan bertualang untuk meredam Cider Heart-nya sehingga dia relatif tidak dikenal. Bagi seorang anak berusia 18 tahun untuk mencapai kesuksesan besar dari jantung sitarnya adalah hal yang langka sepanjang sejarah fraksi sitar. Ding ding ding. Suara jernih seperti aliran air itu seperti manik-manik yang jatuh di atas piring batu giok. Lin Ming sudah pernah mengalami serangan sonik itu sebelumnya, dia tidak akan duduk di sana seperti orang idiot dan menderita lagi. Kekuatan jiwanya yang kuat menembus ke udara, konsep angin dimulai. Serangan gelombang suara pada akhirnya adalah suara, dan semua melodi sitar ini perlu disalurkan melalui getaran udara. Lin Ming mampu mengintegrasikan kesadarannya ke dalam angin, dan dengan merasakan angin, dia secara halus bisa mengendalikan semua bahaya tersembunyi di udara. Pada saat gelombang sonik menyerang, Lin Ming membalas, bunga dalam badai. Setelah konsep angin digabungkan ke dalam tombak lunak mendalam yang berat, itu beberapa kali lebih cepat dari sebelumnya. Setiap nada secara akurat ditusuk berkeping-keping oleh Lin Ming. Mata para tetua yang telah mengamati panggung bela diri dengan cermat tiba-tiba menunjukkan tampilan yang luar biasa, seolah-olah mereka tidak dapat mempercayai apa yang mereka lihat. Serangan gelombang suara tidak terlihat dan tidak berbentuk. Saat sebagian besar seniman bela diri menghadapi gelombang sonik ini, mereka akan melakukan apa saja untuk mendekatkan lawannya sedekat mungkin dan menjadikannya pertarungan jarak dekat. Jika mereka bisa bergegas ke pihak lawan, maka pada dasarnya mereka menang. Lagi pula, hanya ada sedikit seniman bela diri berbasis suara yang ahli dalam pertarungan jarak dekat. Jika seseorang hanya bertahan melawan serangan jarak jauh dari seniman bela diri berbasis suara, maka mereka pada dasarnya menunggu untuk kalah. Ini karena sangat sulit mendeteksi pola serangan. Tapi sekarang mereka melihat Lin Ming di panggung bela diri, secara akurat menghancurkan setiap nada dengan tusukan tombak tanpa melewatkan satu pun nadanya. Hal ini membuat semua orang menatap, bingung. Khususnya, siswi dari fraksi sitar mempunyai ekspresi yang tidak masuk akal, seolah-olah mereka sudah gila. Semuanya jelas tentang seberapa kuat Qin Wuxin. Tentu saja, Lin Ming tidak lemah. Jika Lin Ming mampu mendekati Qin Wuxin dan mengalahkannya, mereka tidak akan terkejut, tapi Lin Ming bahkan tidak berpikir untuk mendekatinya, malah terus-menerus bertahan melawan serangan Qin Wuxin. Mereka telah berada di fraksi sitar selama bertahun-tahun, namun mereka belum pernah melihat pertarungan murid fraksi sitar seperti ini. Apa-apaan Lin Ming ini? Apakah dia seekor kelelawar? Bukankah gelombang suara tidak terlihat dan tidak berbentuk? Bagaimana Lin Ming menangkis serangan Qin Wuxin? Seorang tetua bertanya dengan nada yang tidak terbayangkan. Konsep angin, kata Si Zongtian. Gelombang suara itu harus melewati angin. Lin Ming mampu menangkap setiap nada melalui konsep angin, dan kemudian bereaksi dengan cepat. Namun untuk melakukan hal ini memerlukan landasan kekuatan jiwa yang sangat tangguh. Saat ini dari semua murid yang hadir, hanya Lin Ming yang bisa mencapai ini. Si Zongtian benar, bahkan Jiang Lanjian tidak memiliki kemampuan ini. Meskipun dia juga mahir dalam konsep angin, kekuatan jiwanya masih terlalu kurang.
Dia tidak memiliki kekuatan jiwa besar dan kendali yang diperlukan untuk menembusnya melalui angin dan memahami perasaan situasinya. Tapi aku bingung, aku penasaran apa yang dipikirkan Lin Ming ini. Karena dia bisa memblokir serangan gelombang sonik, kenapa dia tidak bergegas ke Qin Wuxin? Seorang tetua menggelengkan kepalanya. Dia berpikir bahwa karena ini adalah pertama kalinya Lin Ming berhadapan dengan seorang seniman bela diri dari fraksi Sitar, pengalamannya kurang dan dia mungkin bahkan tidak memikirkan hal ini. Si Zongtian tetap diam. Dia tahu bahwa Lin Ming masih muda, tapi salah jika ada yang berpikir bahwa dia tidak memiliki pengalaman bertempur. Lin Ming dapat langsung membuat rencana untuk menahan serangan musik sitar dengan menggabungkan konsep angin dengan kekuatan jiwanya, ini dengan jelas menggambarkan daya cipta dan kemampuan beradaptasinya. Jika Lin Ming memutuskan untuk tidak terburu-buru dalam jarak dekat, dia pasti punya rencana lain. Tapi apa sebenarnya rencana ini? Bab 274, Mendalami. 8 melodi angin yang mendalam. Tangan halus Qin Wuxin dengan kasar mencengkeram senarnya, dan tiba-tiba terdengar suara melengking dan sedih dari sitar, seolah-olah kain sutra sedang robek. 8 melodi sitar unik dilontarkan secara bersamaan. Melodi-melodi ini bukanlah serangan yang terpisah, melainkan berpadu secara harmonis satu sama lain, suaranya beresonansi dan menekan satu sama lain pada saat yang sama, memantul tanpa henti. Melodi kompleks terus berubah tanpa henti, dipenuhi lapisan demi lapisan niat membunuh, tidak terlihat dan tanpa bentuk. Ini adalah pertama kalinya Qin Wuxin menggunakan serangan seperti itu di pertemuan bela diri fraksi total. Sebelum pertandingan ini, dia hanya menggunakan beberapa serangan gelombang sonik untuk mengalahkan semua musuhnya. 8 melodi angin yang mendalam. Gadis-gadis muda dari fraksi Sitar melihat Qin Wuxin menampilkan teknik ini, dan mereka semua mulai membara kegirangan. Ini adalah salah satu keterampilan utama fraksi Sitar, metode penanaman inti di antara semua metode penanaman inti. Tentu saja, mereka tidak akan pernah beruntung mempelajari metode budidaya dengan peringkat seperti itu. Faktanya, dengan bakat mereka, percuma mereka mempelajarinya meskipun diberikan kepada mereka. Mereka hanya akan membuang-buang waktu saja. Melodi 8 angin yang mendalam adalah keterampilan ofensif yang ditemukan oleh pendiri fraksi Sitar di beberapa reruntuhan kuno. Keterampilan ini mengandung kekuatan serangan yang sangat hebat, dan sekarang melihat Qin Wuxin menggunakan kemampuan ini, gadis-gadis muda dari fraksi Sitar menatap dengan mata lebar dan telinga terbuka, jangan sampai mereka melewatkan satu detail pun. Dalam pandangan mereka, Qin Wuxin adalah puncak dari bakat. Kesulitan menggunakan kekuatan 8 melodi angin mendalam berada di luar imajinasi mereka. Jika lawan menyerbu mereka, mereka tidak akan punya kesempatan untuk melakukannya. Namun begitu digunakan, teknik ini benar-benar menyapu bersih semua pertentangan. Bahkan melodi angin mendalam 8 telah digunakan, Wuxin benar-benar menghadapi lawan yang tangguh kali ini. Wajah wanita tua fraksi Sitar itu sangat muram. Pang kecil bernama Lin Ming ini terlalu sulit untuk dihadapi, dia mampu sepenuhnya memahami pola serangan gelombang sonik yang tidak terlihat. Namun, 8 melodi angin yang mendalam selalu berubah dan mengandung prinsip-prinsip abstrak di dalamnya. Ketika dia masih muda, dia telah mengalahkan banyak master dan ahli dengan melodi 8 angin yang mendalam. Wuxin telah mengembangkan melodi angin mendalam hingga kemahiran 70%. Saya ingin melihat bagaimana Pang kecil ini akan menghentikan ini. Memikirkan hal ini, wajah kasar wanita tua itu memperlihatkan senyuman dingin yang cerdas. Pada saat ini, hati Lin Ming tenang dan tenteram. Dia telah merasakan melalui konsep angin 8 niat membunuh yang tersembunyi di udara. Meskipun 8 melodi angin mendalam sangat membingungkan, namanya masih mengandung kata angin. Selama harus melewati udara, Lin Ming bisa merasakan setiap perubahan nada melalui konsep angin. Pada saat ini, Lin Ming menutup matanya. Menghadapi serangan suara yang mencakup segalanya ini, penglihatan sudah kehilangan makna. Bahkan indera pendengarannya pun tidak ada gunanya, karena begitu dia mendengar suara melodi sitar, serangannya pasti sudah tiba. Di bawah dukungan niat bela diri yang halus, Lin Ming langsung memasuki kondisi konsentrasi yang mendalam. Kekuatan jiwa yang kuat melonjak ke 8 arah seperti gurita besar. Pada saat ini, Lin Ming telah memotong kelima inderanya, dan dia tidak bisa lagi melihat atau mendengar. Tapi persepsi kekuatan jiwa Lin Ming telah meningkat ke tingkat yang mengerikan. Setiap fluktuasi kecil di atmosfer sekitarnya sepenuhnya berada di bawah kendalinya. Kedelapan melodi ini dipahami dengan cermat oleh Lin Ming. Melodi pertama, frekuensi getaran yang lambat, seperti gelombang rendah dan dalam di lautan absolut. Melodi kedua, frekuensi getarannya sedikit lebih cepat, seperti kicauan burung. Melodi ketiga, sedikit getaran, sulit dideteksi. Itu seperti suara kicau serangga di malam hari. Melodi keempat, getaran yang kuat, seperti suara gempa bumi dan tanah longsor yang mengerikan. Melodi kedelapan, frekuensinya cepat, dan getarannya kuat. Itu seperti vas perak yang pecah untuk pertama kalinya, seperti pisau yang menebang es sebening kristal. Kedelapan melodi ini semuanya berbeda. Mereka bertabrakan, beresonansi, memantulkan, mendukung, menekan, variasi tanpa akhir. Jika frekuensinya berbeda, maka kekuatan getarannya pun berbeda. Pada saat ini, Lin Ming tiba-tiba menjadi sadar. Kekuatan getaran sebenarnya mengandung hukum seperti itu di dalamnya. Seketika, 8 tombak ditusukkan. Setiap tombak mengandung frekuensi berbeda dan intensitas getaran esensi sejati yang berbeda.
Setiap tombak berhubungan dengan melodi yang berbeda. Pah 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 pah. Di saat yang sama, 8 suara muncul di udara. Setiap suaranya terdengar pelan, seolah-olah itu adalah kembang api kecil yang meledak. Ini benar-benar berbeda dari suara jeruji tajam pada tumbukan pertama. Apa? Para seniman bela diri di sekitarnya tercengang sampai menatap dengan ekspresi ternganga, terutama gadis-gadis muda dari fraksi sitar yang memahami betapa kuatnya melodi 8 angin yang mendalam. Mereka memiliki ekspresi sangat tidak percaya, mereka tidak percaya apa yang telah dilakukan Lin Ming. Jika Lin Ming menghancurkan semua melodi Qin Wuxin, maka mereka tidak akan terlalu terkejut. Bagaimanapun, Lin Ming bahkan telah mengalahkan Jiang Lanjian. Tapi sekarang, Lin Ming telah menusukkan 8 tombak, dan dengan sempurna membatalkan melodi 8 angin yang mendalam, ini berada di luar jangkauan pemahaman mereka. Kedelapan melodi tersebut memiliki variasi yang tak ada habisnya. Itu adalah metode budidaya yang ditemukan di reruntuhan kuno, bagaimana bisa begitu mudah untuk menguraikannya. Orang dengan reaksi paling intens dan keras adalah penguasa fraksi sitar. Wajah wanita berusia 200 tahun ini langsung berubah di tempat kejadian, dan dia langsung berdiri. Ini tidak mungkin. Penguasa fraksi sitar memiliki penglihatan yang luar biasa. Seorang seniman bela diri yang normal hanya akan tahu bahwa Lin Ming telah memecahkan 8 melodi angin yang mendalam, tetapi tidak mengetahui proses spesifiknya. Tapi, penguasa fraksi sitar dapat melihat dengan jelas seluruh proses ini. Lin Ming telah menusukkan 8 tombak, dan masing-masing tombak berisi esensi sejati implisit yang berbeda. Setiap tombak sangat cocok dengan 8 melodi yang berbeda. Tapi bahkan penguasa fraksi sitar tidak tahu teknik apa yang digunakan Lin Ming sehingga esensi sejatinya mampu mengimbangi melodi dengan sempurna tanpa ada suara yang keluar sama sekali. Hanya ada suara jeruji kecil, itu seperti musik sitar Qin Wuxin yang menghilang begitu saja. Bajingan kecil ini, dalam sepersekian detik dia mampu menyimpulkan prinsip-prinsip mendalam yang terkandung dalam melodi. Ini jelas pertama kalinya dia bertemu dengan melodi 8 angin yang mendalam, jadi bagaimana mungkin dia bisa menyadari hal ini? Dia melanggar metode budidaya inti fraksi sitarku, bagaimana ini mungkin? Penguasa fraksi sitar tidak bisa menerima kebenaran ini. Baginya, 8 melodi angin mendalam adalah metode budidaya tertinggi dalam fraksi sitar, namun metode itu telah dipecah oleh seorang anak laki-laki berusia 16 tahun dalam satu gerakan. Ini seolah-olah imannya runtuh di hadapannya. Beberapa tetua di sekitarnya melihat reaksi gila penguasa fraksi sitar dan tidak tahu alasannya. Mereka sama sekali tidak memahami seluk-beluk gelombang sonik dan tidak mengetahui misteri getarannya. Sovereign Qin, apa yang menyebabkanmu kehilangan ketenanganmu? Si Zongtian perlahan bertanya. Wajah penguasa fraksi sitar tenggelam seperti batu di air. Dia mengatupkan giginya dan duduk tanpa menjawab. Dia tidak ingin memuji atau mengucapkan selamat kepada Lin Ming atas persepsinya yang luar biasa, itu sama dengan menamparkan wajah fraksi sitarnya melalui cara lain. Si Zongtian tersenyum tipis. Meskipun dia tidak memahami misteri di balik musik, dia bisa menebak bahwa Lin Ming telah menyebabkan Sovereign Qin bereaksi dengan cara ini. Membuat tas tua ini bereaksi begitu kasar tidaklah mudah sama sekali. Segalanya menjadi semakin menarik. Di panggung bela diri, Qin Wuxin akhirnya kehilangan temperamen ringan dan halus seolah-olah dia mengambang di atas angin. Dia telah menuangkan esensi sejatinya ke dalam musik sitar itu, tidak ada yang tahu lebih baik darinya tentang apa yang terjadi beberapa saat yang lalu. Lin Ming telah mengeluarkan esensi sejatinya yang bergetar dengan 8 tombak, dan setiap tombak berisi getaran dan frekuensi esensi sejati yang laten. Ini kebetulan bertabrakan dengan melodinya, menyebabkan keduanya menghilang. Bagaimana dia bisa mencapai hal ini? Qin Wuxin merasakan bulu matanya bergetar secara tidak sengaja. Dia ingin mengulurkan tangan dan mengelus sitarnya, tetapi ketika tangannya mencapai setengah, dia tiba-tiba berhenti. Dia menemukan bahwa Lin Ming berdiri diam, tidak memperhatikan apapun di sekitarnya sama sekali dan mati bagi dunia, seolah-olah dia telah memasuki keadaan yang aneh. Pencerahan tiba-tiba, setelah beberapa seniman bela diri tiba-tiba memahami suatu hukum, mungkin saja mereka akan memasuki kondisi pencerahan secara tiba-tiba. Keadaan ini akan berlangsung selama beberapa lusin napas waktu, dan selama periode waktu itu, kultivasi, kekuatan jiwa, dan pemahaman konsep mereka sendiri akan tumbuh dengan pesat. Keadaan yang luar biasa indah dan menakjubkan ini sungguh luar biasa, hal itu hanya dapat ditemukan dan tidak dicari, seseorang harus mengalami momen yang benar-benar kebetulan. Banyak master telah mencapai ranah Xiantian atau bahkan ranah inti berputar tanpa pernah mengalami pencerahan mendadak. Qin Wuxin memahami keadaan ini karena dia juga pernah mengalaminya. Ini adalah kesempatan beruntung bahwa dia telah tergelincir ke dalam kondisi ini ketika dia bertualang melalui lembah yang dalam untuk meredam Cider Heart-nya. Setelah duduk bermeditasi selama 3 hari 3 malam, dia secara spontan memasuki pencerahan mendadak. Setelah bangun, Cider Heart-nya telah mencapai kesuksesan besar. Hanya ada sedikit anak berusia 18 tahun sepanjang sejarah fraksi sitar yang mencapai kesuksesan besar hati sitar. Kalau tidak, mustahil baginya untuk menggunakan melodi 8 angin yang mendalam. Pencerahan mendadak adalah suatu kondisi yang didambakan semua seniman bela diri dalam mimpinya. Itu bisa terjadi di mana saja dan kapan saja. Tapi begitu salah satunya diinterupsi, maka keadaan ini juga akan berakhir. Qin Wuxin ragu-ragu, dan akhirnya dia menarik tangannya. Dia dengan tenang menunggu Lin Ming menyelesaikan pencerahannya yang tiba-tiba. Dia menghela nafas dalam hatinya, dan menghela nafas panjang.
Peluang dan bakat keberuntungan pemuda ini benar-benar bisa membuat siapapun iri dan iri. Dia sangat kuat, dan dia juga memiliki wawasan tempur yang luar biasa. Mungkin bahkan Jiang Baoyun dan Mugu Buyu akan kesulitan menekan bakat seperti ini. Kali ini, pencerahan tiba-tiba Lin Ming berasal dari pemahamannya tentang hukum getaran. Bunyi hanyalah salah satu jenis getaran, tetapi getaran adalah sumber dari segala bunyi. Murid fraksi sitar terampil dan fasih dalam gelombang suara dan penggunaannya, tapi itu hanya dalam suara. Dalam hal memahami getaran, mereka jauh lebih rendah daripada Lin Ming. Setelah mengolah aliran seperti sutra untuk waktu yang lama, Lin Ming mampu melacak secara samar sumber semua getaran, inilah yang disebut konsep getaran. Itu adalah apa yang Lin Ming tiba-tiba sadari setelah terinspirasi oleh melodi delapan angin mendalam Qin Wuxin. Pemahaman ini telah memungkinkan Lin Ming memiliki kontrol yang hampir sempurna atas getaran esensi sejatinya dan intensitas frekuensinya, menyebabkan melodi delapan angin yang mendalam menghilang. Melodi-melodi itu langsung lenyap, hanya menyisakan suara kecil, membosankan, dan serak. Kalau tidak, ini akan menjadi seperti pertama kalinya tombaknya bertemu dengan gelombang suara Qin Wuxin. Energi gelombang suara akan meletus dan menimbulkan suara kisi-kisi bernada tinggi. Jadi begitulah adanya. Jika frekuensi getarannya sama, tetapi arahnya benar-benar berlawanan, maka kedua getaran tersebut akan saling menghilangkan tanpa meninggalkan bekas. Sebaliknya, jika frekuensi getarannya sama, dan arahnya juga sama, maka getarannya akan saling bertumpukan, dan menjadi lebih kuat. Hati Lin Ming berbicara pada dirinya sendiri. Esensi sejati yang bergetar di dalam tubuhnya mulai bergetar ketika mulai terpecah, membedakan satu sama lain. Pada saat itu setiap filamen esensi sejati yang bergetar terbagi menjadi 5.000 filamen berubah menjadi 10.000. Huo, Lin Ming tiba-tiba membuka kedua matanya. Pada saat ini, sepertinya ada guntur yang menyambar di dalam pupil matanya. Dalam 10 napas waktu pencerahan tiba-tiba yang sepele itu, kekuatan jiwa Lin Ming telah melonjak ke tingkat lain, dan esensi sejatinya telah tumbuh secara substansial. Puncak budidaya penempaan tulangnya mulai meluap sepenuhnya. Itu mulai mengalir secara mandiri ke meridiannya sendiri. Meridian Lin Ming telah lama dihubungkan oleh keberuntungan ketika dia menyerap guntur ilahi naga banjir ungu. Itu hanya karena peringatan Mu Qianyu yang membuat Lin Ming terdiam. Alasan Lin Ming menghubungkan meridiannya adalah karena dia telah menggunakan kekuatan guntur, dan sama sekali tidak melalui esensi sejatinya sendiri. Jika dia berhasil menembus periode kondensasi denyut nadi karena hal itu, maka fondasinya akan goyah. Oleh karena itu Lin Ming memutuskan untuk tidak melakukan terobosan secara paksa, melainkan menunggu sampai esensi sejati penempaan tulangnya terakumulasi ke titik di mana secara alami akan meluap. Ketika ini terjadi, esensi sejati itu akan secara spontan mengalir ke meridiannya dan menciptakan fondasi yang paling kokoh. Karena dia telah dengan paksa menekan esensi sejatinya sehingga tidak mengalir ke meridiannya, semua orang, termasuk Qin Zia, tidak menyadari bahwa meridian Lin Ming telah terhubung. Sekarang esensi sejatinya akhirnya meluap, yang harus dilakukan Lin Ming hanyalah duduk bermeditasi selama 1 malam dan mengkonsolidasikan kultivasinya. Pada saat itu, dia secara resmi akan memasuki periode kondensasi nadi awal. Anak ini, sepertinya dia membuat terobosan. Si Zongtian terkejut. Ini bukanlah masalah sepele. Bahkan di dalam Divine Phoenix Island, jarang ada anak berusia 16 tahun yang berhasil menembus periode kondensasi denyut nadi. Terobosan. Itu hanya esensi sejati penempaan tulang yang meluap. Hambatan antara tahap penempaan tulang dan periode kondensasi nadi tidak terlalu besar atau terlalu kecil, tetapi Anda masih harus menghubungkan meridian Anda dan membukanya, bagaimana bisa begitu cepat? Wanita tua dari fraksi sitar itu mengerutkan bibirnya dengan nada meremehkan. Tampaknya semakin banyak keajaiban terjadi pada Lin Ming, membuatnya semakin tidak bahagia. Bab 275, Terobosan Kondensasi Pulsa. Terobosan. Itu hanya esensi sejati penempaan tulang yang meluap. Hambatan antara tahap penempaan tulang dan periode kondensasi nadi tidak terlalu besar atau terlalu kecil, tetapi Anda masih harus menghubungkan meridian Anda dan membukanya, bagaimana bisa begitu cepat? Wanita tua dari fraksi sitar itu mengerutkan bibirnya dengan nada meremehkan. Tampaknya semakin banyak keajaiban terjadi pada Lin Ming, membuatnya semakin tidak bahagia. Hambatan antara tahap penempaan tulang dan periode kondensasi denyut nadi adalah salah satu hambatan yang pasti akan ditemui oleh setiap seniman bela diri. Jika fondasinya buruk, maka seorang seniman bela diri akan terperosok dalam kemacetan ini selama beberapa tahun, atau bahkan puluhan tahun. Namun jika waktu berlalu terlalu lama, maka itu juga berarti akhir dari jalur seni bela diri mereka. Bagi para talenta dalam sebuah sekte, menerobos ke periode kondensasi denyut nadi bukanlah sesuatu yang terlalu sulit. Untuk sebuah terobosan, dibutuhkan waktu beberapa bulan, bahkan setengah tahun sangatlah normal. Namun talenta muda selalu berpacu dengan waktu. Bagi mereka, beberapa bulan adalah harta yang sangat berharga. Wanita tua dari fraksi sitar sudah marah karena cemburu dan marah pada Lin Ming, terutama karena dia telah berhasil menerobos melodi angin 8 yang mendalam dari fraksi sitar mereka. Si Zongtian meraba janggutnya, tidak berbicara. Dia juga merasa bahwa tidak mungkin bagi Lin Ming untuk menembus periode kondensasi denyut nadi begitu cepat. Hanya saja dalam sepersekian detik beberapa saat yang lalu, dia merasakan esensi sejati Lin Ming meluap ke meridiannya, tapi dengan cepat terkandung olehnya. Anak ini, dia cukup berani. Ia ingin membuat terobosan penuh dan menyeluruh. Setelah esensi sejati meluap,
Itu adalah terobosan alami, dan menggunakannya sebagai dasar akan menciptakan fondasi yang paling kokoh. Tentu saja, ini juga merupakan metode yang paling memakan waktu. Bahkan di 7 lembah mendalam, hanya ada sedikit orang jenius yang memilih untuk melakukan hal ini. Jika mereka melakukannya, hal itu akan menunda mereka dalam waktu yang sangat lama, keuntungannya tidak sama dengan kerugiannya. Lin Ming berasal dari latar belakang manusia yang sederhana, sudah sangat terpuji bahwa dia memiliki visi yang luas tentang jalannya sendiri. Si Zongtian berkata, bahkan jika itu adalah hambatan kondensasi denyut nadi, paling banyak Lin Ming akan membutuhkan waktu setengah tahun. Dia pasti bisa dengan lancar menembus periode kondensasi denyut nadi saat dia berusia 16 tahun. Untuk seorang seniman bela diri berusia 16,5 tahun yang berhasil menembus periode kondensasi denyut nadi, hasilnya sudah cukup bagus bahkan di sekte kelas 4. Itu hanya, bagus. Fraksi sitar berdaulat dengan kasar menggigit kata ini. Jika sekantong tulang tua ini mengingatnya, Jiang Baoyun dari fraksi pedang juga mencapai periode kondensasi nadi ketika dia berusia 16,5 tahun, dan Wuxin dari fraksi sitar saya hanya 2 bulan lebih lambat darinya pada usia 16 tahun 8 bulan. Perbedaan di antara keduanya tidak banyak. Baoyun dan Wuxin keduanya adalah talenta hebat. Si Zongtian tahu bahwa wanita tua ini sangat peduli pada wajah, tidak murah hati sama sekali, dan juga memiliki sifat yang pendek. Yang terbaik adalah menyetujui apapun yang dia katakan. Alasan si Zongtian mengapa dia menganggap Lin Ming berharga bukan karena kecepatan kultivasinya. Baginya untuk mencapai tahap puncak penempaan tulang pada usia 16 tahun juga merupakan standar untuk bakat kelas 6 menengah, itu tidak bisa dianggap sebagai seorang jenius yang mengerikan. Namun, apa yang dia hargai di Lin Ming adalah persepsinya, bakat kekuatan jiwa, kompatibilitas fusi energi asal guntur, dan esensi sejati dan tubuh misterius yang dimilikinya. Terima kasih telah tetap memegang tanganmu. Lin Ming berkata kepada Qin Wuxin sambil membungkuk. Pencerahan mendadaknya telah berlangsung selama 10 napas. Selama periode ini, selain esensi sejati alami yang melindungi tubuhnya, Lin Ming benar-benar tidak terlindungi. Jika Qin Wuxin memanfaatkan kesempatan ini untuk menggunakan melodi 8 angin yang mendalam, maka Lin Ming akan menderita kerusakan serius. Kalah dalam pertandingan tidak akan terlalu signifikan, namun jika dia telah terbebas dari pencerahannya yang tiba-tiba dan merusak peluangnya untuk meningkatkan kultivasi dan persepsinya, maka kekalahan itu akan menjadi bencana besar. Qin Wuxin dengan tenang berkata, Anda dan saya tidak memiliki kebencian atau permusuhan. Tentu saja, saya tidak akan pernah melakukan sesuatu yang begitu jahat dan jahat terhadap Anda. Sekarang setelah pencerahan Anda yang tiba-tiba telah berakhir, mari kita selesaikan pertunjukan ini. Oke. Lin Ming mengembangkan tombak lembut yang sangat berat. Kali ini dia sangat menantikan validasi kekuatan baru Flow Like Silk. 10.000 filamen esensi sejati yang bergetar mulai bergetar karena kegembiraan, bahkan tombak lembut yang sangat berat mulai bergetar di tangannya. 8 melodi angin yang mendalam, crescendo ganda. Tangan Qin Wuxin menyentuh sitar, jari-jarinya memutar senarnya dengan marah. Tempo yang dibangun secara perlahan mulai mendapatkan daya tarik dan melodi 8 angin mendalam ganda mulai melolong tertiup angin. Ini adalah pertama kalinya dia menggunakan teknik ini dalam pertarungan sesungguhnya. Alasan pertama adalah melodi angin 8 mendalam ganda menghabiskan banyak esensi sejati. Alasan kedua adalah jika Qin Wuxin menghadapi lawan yang mencoba bergegas ke sisinya, itu memberinya sedikit waktu untuk menyimpan esensi sejati yang dibutuhkan. Sedangkan bagi mereka yang tidak bisa terburu-buru mendekatinya, dia tidak memerlukan melodi angin 8 mendalam ganda untuk menghadapinya. Saat melodi sitar mengalir, seluruh panggung bela diri dipenuhi dengan segudang suara, desiran angin, kicauan burung, deburan ombak tsunami, gemuruh suara guntur. Bass, tenor, nada rendah, nada tinggi, semua suara ini bergema dan bertumpukan satu sama lain, kekacauan tanpa akhir. Lin Ming menutup kedua matanya, dalam kehampaan, tidak ada yang bisa lepas dari persepsinya. Lebih dari separuh gelombang sonik tidak mengandung esensi sejati. Melodi 8 angin mendalam crescendo ganda memiliki 16 gelombang suara yang mengandung niat membunuh. Sedangkan sisanya, tidak ada satupun yang mengandung kekuatan serangan. Tombak panjang tersapu, 10.000 filamen esensi sejati yang bergetar melolong. Peng 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 peng. Pemukulan kavaleri, pecahnya botol perak. Suara meletus, Arias pecah, perisai pelindung panggung bela diri mulai bergetar. Kali ini Lin Ming tidak menggunakan teknik yang luar biasa indahnya, tetapi menggunakan kekuatan kasar yang mutlak. Semuanya tersapu, tombaknya seperti naga, tak terhentikan, tak tertahankan, luar biasa. Sebuah tombak menghancurkan 5 suara. Tombak kedua menghancurkan 4 tombak lainnya. Setelah 4 tombak, semua 16 gelombang suara yang mengandung niat membunuh sepenuhnya ditembus oleh Lin Ming. 10.000 filamen getar dari esensi sejati, aliran seperti sutra 2 kali lebih kuat dari sebelumnya. Lin Ming sangat terkejut. 10.000 filamen esensi sejati ini baru saja terbelah, namun kekuatannya sudah mencapai tingkat ini. Jika ditingkatkan lebih jauh, kekuatannya akan semakin besar. Dalam ingatan penatua tertinggi dari alam para dewa, aliran seperti sutra dapat terpecah menjadi jutaan, atau bahkan miliaran filamen. Jika mereka digabungkan dengan 8 gerbang tersembunyi dalam dan 9 bintang istana Dao, sejauh mana kekuatannya akan mencapai. Bang! Lin Ming menghancurkan setiap suara sitar, tombaknya diarahkan langsung ke leher Qin Wuxin.
Angin bersiul dan esensi sejati biru merobek atmosfer. Qin Wuxin sudah bisa merasakan sakit di lehernya karena rasa dingin yang hebat di ujung tombak. Karena tombak lembut yang sangat berat mengandung konsep angin, kecepatannya telah mencapai titik ekstrim. Qin Wuxin tidak bergerak, hanya menyaksikan tombak panjang itu mendekatinya. Tiba-tiba Lin Ming menarik kembali kekuatannya dan tombak itu tiba-tiba berhenti, porosnya masih bergetar dan esensi sejati biru masih berkedip. Ujung tombak yang dingin dan terang berjarak kurang dari setengah inci dari leher ramping seperti batu giok Qin Wuxin. Cahaya tombak yang dingin dan kulit yang halus, aura pembantaian yang dingin tiba-tiba membentuk kontras yang tajam dengan kecantikan tiada taraf dari seorang wanita luar biasa. Dengan kekuatan yang sangat kontras dengan pesona yang lembut, ini menciptakan citra yang luar biasa. Lin Ming mencengkeram batang tombak lembut yang sangat berat, hatinya agak terkejut. Meskipun dia yakin bahwa Qin Wuxin tidak bisa menghindari tombak ini, dia tidak menyangka bahwa dia akan tetap tidak bergerak sama sekali. Kamu tidak akan menghindar, karena aku tidak bisa menghindar, lalu mengapa harus menghindar? Qin Wuxin telah memulihkan ekspresi tenangnya yang berharga. Menghadapi cahaya tombak yang sangat dingin, dia bahkan tidak mengedipkan mata. Bahkan jika dia adalah murid peringkat pertama dari fraksi Sitar, Qin Wuxin masih buruk dalam pertarungan jarak dekat. Begitu seseorang bisa mendekatinya, itu pada dasarnya berarti dia kalah. Qin Wuxin tidak punya cara untuk menggunakan senjata jarak dekat. Lin Ming mengambil tombak panjangnya, dan berseru kagum, Nyonya Qin memiliki sikap yang luar biasa, saya minta maaf karena telah menyinggung perasaan Anda. Qin Wuxin melemparkan lengan panjangnya dan mengambil sitarnya. Selama bertahun-tahun, Qin Wuxin tidak pernah menempatkan sitarnya di dalam cincin spasialnya. Ini mirip dengan bagaimana fraksi pedang membawa pedang mereka di punggung, dan merupakan pendekatan yang sama bagusnya untuk meningkatkan kesadarannya akan perasaan sitarnya. Lin Ming, kemenangan. Dengan pengumuman dari tetua wasit, penonton hanya bisa meratap dalam diam. Lin Ming terlalu kuat, bahkan Qin Wuxin yang telah mencapai kesuksesan besar hati sitarnya telah kalah. Kecuali Jiang Baoyun, Mu Gubuyu, dan Ouyang Ming, tidak ada seorang pun yang bisa menandingi kekuatannya. Pada saat ini, rumah judi telah meningkatkan peluang Lin Ming menjadi 1:6, ini sama dengan Ouyang Ming. Lin Ming tidak terlalu peduli tentang hal ini. Dia kembali ke ruang tunggu kontestan dan memilih sudut yang tenang di mana dia memasang penghalang kedap suara. Xingxuan, datanglah padaku. Lin Ming memberi isyarat kepada Qin Xingxuan di antara penonton dengan transmisi suara esensi sejati. Ketika anak laki-laki dan perempuan menjadi semakin akrab satu sama lain, Lin Ming tidak lagi memanggil Qin Xingxuan Nona Qin. Oke. Qin Xingxuan sedang dalam suasana hati yang sangat baik saat dia berjalan. Kemenangan beruntun Lin Ming tidak mengejutkannya, yang mengejutkannya adalah bahwa di setiap pertandingan, Lin Ming juga akan menunjukkan kemampuan baru dan tak terduga yang melampaui ekspektasinya. Faktanya, Lin Ming belum meraih kemenangan telak melawan Qin Wuxin atau Jiang Lanjian. Namun, saat kemampuan aneh dan misterius ini muncul di setiap pertandingan, momentum Lin Ming meningkat hingga menyaingi seseorang seperti Ouyang Ming. Xingxuan, bisakah kamu membantu menjagaku? Aku perlu bermeditasi sejenak dan berkultivasi. Setelah ronde ke-9 berakhir, tibalah waktunya makan siang sehingga ada waktu relaksasi 2 jam penuh. Lin Ming telah memperoleh banyak wawasan dan dia ingin menyerapnya sepenuhnya sesegera mungkin. Pada saat yang sama, esensi sejati tahap penempaan tulangnya terus-menerus meluap, dan ada perasaan cemas seperti itu akan meledak dari tulangnya. Lin Ming telah dengan paksa menekan esensi sejati ini dan merasa sangat gatal dan sedikit sakit seperti semua tulangnya bengkak. Dia ingin segera menerobos ke periode kondensasi denyut nadi. Menjagamu, kamu ingin? Qin Xingxuan terkejut, dia tidak tahu apa yang akan dilakukan Lin Ming. Saya akan menerobos ke periode kondensasi denyut nadi. Lin Ming berkata dengan tenang. Belum lama ini, menerobos kondensasi denyut nadi adalah upaya seumur hidupnya, namun kini ia telah sampai pada tahap ini di usianya yang baru 16 tahun. Tidak hanya itu, tapi dia telah membuat terobosan sempurna di mana esensi sejatinya telah meluap secara mandiri. Namun saat momen besar ini tiba, dia masih tetap tenang. Ini karena dia secara pribadi pernah merasakan bakat seseorang seperti Mu Qianyu, dan dia tahu bahwa periode kondensasi nadi kecil bukanlah apa-apa. Menerobos periode kondensasi denyut nadi. Qin Xingxuan terkejut, kamu, meridianmu sudah terhubung. Lin Ming mengangguk, tidak membuang waktu. Meski masa istirahat ini lama, namun tetap saja waktunya tidak terlalu lama, dan ia juga tahu bahwa inspirasi yang diterimanya hanya sekejap. Dia bahkan tidak punya cukup waktu untuk mencari ruangan yang tenang, malah hanya meletakkan kain untuk menahan suara dan kemudian duduk untuk bermeditasi dan memutar esensi sejatinya. Di bawah bimbingan niat bela diri yang halus, Lin Ming segera memasuki kondisi pikiran kosong. Terlepas dari semua kekacauan di sekelilingnya, dia tidak terpengaruh oleh semua itu. Esensi sejati keluar dari tulangnya, tubuhnya seperti pintu air yang terbuka, dan semua esensi sejati mengalir dan tanpa henti melonjak ke meridiannya. Anak laki-laki ini, di aula besar di atas alun-alun, Si Zongtian memperhatikan Lin Ming. Dia melihat Lin Ming berjalan ke sudut yang tenang dan kemudian duduk dalam mediasi untuk memutar esensi sejatinya, dia tiba-tiba terkejut. Esensi sejati telah keluar dari tulangnya dan mengalir ke meridiannya, ini jelas menerobos periode kondensasi denyut nadi. Ini adalah periode kondensasi nadi. Dia menerobos begitu cepat, meridiannya pasti sudah terhubung, hanya saja dia telah menekan esensi sejatinya, dan ingin menunggu esensi sejati penempaan tulangnya meluap.
Si Zongtian memiliki penglihatan yang luar biasa, dia sudah melihat kondisi Lin Ming. Ekspresi keriput wanita tua dari fraksi sitar tiba-tiba menjadi sangat jelek. Beberapa saat yang lalu dia benar-benar menegaskan bahwa tidak mungkin Lin Ming berhasil menembus periode kondensasi denyut nadi, namun dalam waktu kurang dari setengah dupa, Lin Ming telah benar-benar duduk dan mulai bermeditasi melalui terobosannya. Ini hanya menamparkan wajahnya. Dia baru saja mencapai usia 16 tahun dan sudah berada pada periode kondensasi denyut nadi. Selama beberapa ratus tahun terakhir dari 7 lembah mendalam, dialah satu-satunya yang melakukannya. Bahkan jika dia ditempatkan di Divine Phoenix Island atau sekte kelas 4 lainnya, ini akan menjadi bakat terbaik. Tetua Agung dari fraksi pedang sangat terkejut. Masa depan anak ini tidak terbatas. Haha, dengan Jiang Lanjian dan anak laki-laki ini, 7 lembah mendalamku akan memasuki zaman yang makmur. Saat para tetua di sekitarnya berdiskusi dan penilaian mereka terhadap Lin Ming meningkat lebih tinggi, ekspresi penguasa fraksi sitar menjadi semakin jelek. Pada saat ini, si Zongtian tiba-tiba berkata, "Tidak, sepertinya, anak ini, apakah dia telah memahami maksud bela diri?" Cek 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 cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte novel Sadim terus berkembang pesat.